Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan Rudy Channel. Kita akan melanjutkan perbincangan dan membedah buku 7 jurus besar pesantren, yaitu bab 1, 7 pesan seorang ayah kepada anaknya. Kita sudah bahas 3 poin atau dari 7 pesan orang tua kepada anaknya. Sekarang yang keempat, pesan yang sangat menarik ini yang keempat itu adalah ini semakin mendalam, semakin menggebu kita ya, semakin ingin tahu ini 7 jurus besar di pesantren. Tapi makanya Anda pesan buku 7 jurus betah di pesantren di buku kesayangan Anda. Pesan yang keempat yang dalam 7 pesan seorang ayah kepada anaknya yaitu adalah sang mutiara atau kerang mutiara atau kerang rebus. Apa yang ingin disampaikan dalam buku itu dan pesan apa yang ada dalam poin yang keempat. Kita langsung dengan penulisnya 7 jurus betah pesantren yaitu Ustaz Saiful Bahri. Itu Tad, gimana apa yang dimaksud dengan kerang mutiara atau kerang rebus dan korelasinya dengan santri dan orang tua? Baik, judul ini sebenarnya senada dengan pembahasan tentang terbanglah seperti elang. Ya. Satu kisah-kisah inspiratif dan ilustratif bahwa tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa kesulitan, gitu ya. Bahwa segala sesuatu yang menyenangkan itu mengikuti proses yang panjang, proses yang melelahkan, bahkan mungkin menyakitkan. Bahwa kesuksesan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Ya, dan tidak ada orang-orang sukses di dunia ini yang dengan mudah dia mencapai itu, pasti dengan pengorbanan, jalan yang terjal, berliku segala macam. Nah, ada satu kisah menarik tentang kerang Mutiara. Ya, kerang mutiara. Bahwa kita tidak pernah tahu bahwa kerang penghasil mutiara ini dia melewati satu penderitaan yang luar biasa. Karena bagaimana terbentuknya kerang mutiara ini yang kadang kita tidak tahu. Bahwa kerang itu terbentuk dari ketika sang kerang ini membuka cangkangnya, lalu masuklah benda-benda laut, benda-benda pasir laut, mineral-mineral laut yang ada dalam laut itu masuk ke dalam tubuhnya. Pasir misalnya kan segala macam. Itu yang menyakitkan sebenarnya bagi elang. Bagi si kerang ini, Si kerang itu ya. menyakitkan bagi dia ini. Jadi ketika itu apa namanya, gimana nih? Gak apa-apa. Gak apa? Ya gak apa-apa. Silakan terus. Kita teruskan langsung. Silakan. Silakan. Ketika kerang itu membuka cangkangnya tadi itu ya, buka cangkangnya, itu benda-benda asing masuk ke dalam tubuh elang, kerang, dan itu menyakitkan. Seperti gimana kalau mata kita ini kemasukan pasir. Iya betul. Waduh, udah luar biasa. Kan? Dari benda-benda asing itu lalu lama-lama dia membentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil, terus mengkristal, semua kristal. Menyakitkan tubuhnya, terselip dalam tubuhnya gitu ini kan. Dan itu penderitaan bagi kerang. Betul. Nah, tetapi di balik penderitaan itu kerang mutiara itu menghasilkan sesuatu yang berharga. Betul. Gininya kan? Betul. Nah, apa korelasinya dengan anaknya ini, pesan ayah kepada anaknya? Iya. Jadi kalau kita ingin jadi manusia berharga, terhormat, terpandang, mahal, maka proses yang harus dilalui itu tidak gampang. Pasti ditempa dengan kesulitan, penderitaan, jatuh bangun. Betul. Itu rumusnya. Wa malazzatu ila ba'da ta'bi. Betul. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, santri di pesantren itu akan menemukan tantangan-tantangan dan kesulitan. Betul. Karena memang di pesantren mereka itu dididik supaya bisa hidup siap susah. Bukan siap senang. Betul. Hidup siap susah itu artinya dia dilatih untuk siap atau bisa mengantisipasi jika terjadi hal yang sulit. Betul. Senang itu nggak usah disiapkan. Ininya kan orang akan siap semua. Tapi kalau dia tidak pernah menyiapkan hal-hal yang sulit dalam hidupnya,
ketika bertemu dengan kesulitan, maka dia akan stres, Iya, betul. akan shock. Iya, betul. Contoh lah misalnya, Ya. dia nggak kemana-mana, nggak pernah dia naik angkot misalnya, Iya, 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 iya. nggak pernah naik angkot, naik mobil sendiri itu. Iya, iya. Ketika suatu hari misalnya kendaraan orang tuanya ada masalah Iya. dan dia harus naik angkot, Iya. bisa stres itu anak. Kira-kira kayak gitulah. Oke, oke. Jadi Siap, siap. kisah-kisah apa namanya Kerang mutiara. kerang mutiara atau kerang rebus ya. Nah kerang rebusnya ya, Iya. kerang rebusnya itu kan ya bisa kita temukan di pasar, Iya. harganya Iya. murah gitu Iya. ini ya kan. Jadi kalau mau mahal, dia adalah kerang mutiara. Iya, iya. Tetapi kerang mutiara itu Iya. dia mendapatkan satu tantangan dan Iya. apa namanya hambatan yang luar biasa. Maka jadilah dia kerang mutiara. Iya. Kalau kerang rebus Iya. ya tidak ada tantangan apa-apa. Iya, dia banyak dijual di pasaran ya. Dijual di pasar. Iya. Kira-kira kayak gitulah Wah, ilustrasinya. luar biasa ya, semakin dalam semakin kita punya hikmahnya dan menginspirasi buat kita semuanya. Kerang mutiara, saudara-saudara, kerang mutiara yang tadi dibicarakan oleh Ustadz Saiful Bahri, Kiai Haji Saiful Bahri, tadi sudah ditandai bahwa mutiara itu lahir dari bukan tiba-tiba karena tempaan yang luar biasa. Dia sangat dalam dan dia ada di lautan yang terdalam, kemudian dia menghasilkan yang sangat cemerlang ya. Dan dia tidak ada di pasaran yang yang tidak seperti kerang rebus. Nah, kadang-kadang kita saudara-saudara, kita nggak tahu pesan orang tua kita untuk pesantren di pondok pesantren modern maupun salafi. Ternyata banyak makna yang kita bisa ambil, bahwa orang tua itu adalah memberikan pesan agar kita bisa punya kemampuan yang luar biasa, karena di luaran sana nanti kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan, kemudian ditempa di pondok pesantren, yaitu disiplin dan lain sebagainya. Ketika dia keluar, dia akan menjadi seperti mutiara yang sangat cemerlang dan diinginkan oleh orang. Mungkin itu yang ingin dipesan dari 7 pesan orang tua kepada anaknya, yaitu poin keempat adalah kerang mutiara atau kerang rebus. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, Anda subscribe, like, komen, dan share, dan ketuk loncengnya. Dan kita nanti akan pesan yang kelima, yaitu adalah pesan yang kelima itu adalah hadapi hidupmu, ya. Atau yang keenam adalah keluarlah dari sangkar emas. Ya. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah Dari kelapa, belajar dari pohon kelapa, belajar dari kelapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita teruskan, makanya pantengin terus channel ini agar Anda tidak ketinggalan bedah buku 7 jurus bedah pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.